Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, keperawatan kelas B angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang inhalasi sederhana. Selamat menyaksikan. Inhalasi sederhana. Pengertian inhalasi sederhana merupakan pemberian obat atau aromaterapi melalui uap yang dihirup ke dalam saluran pernafasan dengan menggunakan alat. Bahan dan cara sederhana yang dapat ditemukan serta dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Nah, tahap ini dapat dilaksanakan pada pasien atau klien selama 10-15 menit dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Tujuan dari inhalasi sederhana yang pertama yaitu mengurangi sesak akibat sumbatan jalan nafas akibat sekret. Yang kedua yaitu mengencerkan sekret yang menyumbat saluran pernafasan. Yang ketiga, menghilangkan sekret dari jalan nafas. Indikasi inhalasi sederhana yang pertama yaitu pada pasien atau klien yang mengalami sesak karena sumbatan jalan nafas akibat sekret. Yang kedua, pada pasien atau klien yang mengalami batuk dan pilek dengan memproduksi lendir berlebih namun sulit dikeluarkan. Kontraindikasi terhadap inhalasi sederhana yaitu jangan diberikan pada anak yang baru selesai makan atau minum susu untuk menghindari efek muntah yang mengakibatkan makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Keuntungan dalam inhalasi sederhana yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan mudah diperoleh. Yang kedua, cara pemberian terapi mudah dilaksanakan. Yang ketiga, biaya terjangkau. Kekurangan dalam inhalasi sederhana yang pertama yaitu pasien beresiko untuk terkena air panas. Yang kedua, jumlah atau dosis obat yang masuk ke dalam saluran pernafasan tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, uap pada air panas dan aroma terapi yang terlalu kuat mengakibatkan terapi ini kurang efektif diberikan pada balita. Nah, kita masuk di penata laksanaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Bahan yang pertama botol, mangkok kecil, baskom kecil, dan gelas ukur, dan minyak telon, tisu atau handuk, dan air panas atau air hangat. Yang kedua yaitu cuci tangan. Fase yang kedua yaitu fase orientasi. Yang pertama itu berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tanyakan kondisi pasien atau klien, bagaimana perasaan ibu, apakah ibu merasakan bernafas ada gangguan. Ketika ada, kita akan melakukan tindakan. Yang ketiga, jelaskan tujuan yang akan dilakukan. Nah, ibu, di sini saya akan membantu ibu membersihkan jalan nafas ibu agar ibu bisa bernafas dengan lega. Keempat, inform konsen atau meminta persetujuan pada pasien atau klien. Ketiga, fase kerja, atur posisi pasien. Kedua, meja di depan pasien. Selanjutnya, yang keempat yaitu isi gelas ukur dengan air panas atau hangat hingga mencapai angka 250 ml. Keenam yaitu masukkan obat atau aromaterapi ke dalam gelas dengan perbandingan 2-3 tetes minyak telon, 150 ml air panas atau hangat. Nah, selanjutnya gelas yang berisi aromaterapi dituang ke mangkok kecil, botol, atau baskom kecil. Kita tuang ke mangkok kecil aromaterapi tersebut. Kemudian meminta pasien untuk menghirup selama 10-15 menit. Kemudian bersihkan dengan tisu uap yang muncul di wajah tersebut.
Kemudian rapikan alat dan bahan. Selanjutnya rapikan pasir. Kemudian yang terakhir tahap keempat, terminasi. Yang pertama, evaluasi tindakan mengenai kondisi klien. Kedua, cuci tangan. Ketiga, dokumentasi nama yang melakukan tindakan waktu pemberian hasil evaluasi. Terima kasih sudah menyaksikan.